Oke, kami dari kelompok 7 kelas kelompok 1 kami yang ambil judul metode yang lahir pada tangki dengan sensor. Sebenarnya akan saya di sini ada data 06422 lalu di sini ada akan saya juga mengetahui Alfiza 2404 yang kelima dan ada Muhammad Iksan alkohol 24063 5716 dan Gerhard Haryanto 24063 533 Oke, kami mulai dari permasalahannya itu bahwa laboratorium yang ada di sini itu kadang airnya tidak bisa dimonitor secara instan dan laboran akan cukup bersulit. Kami memberikan solusi yaitu dengan menaruh sensor di tangkinya agar bisa dimonitor secara real time dan nantinya saat misal si batas airnya sudah tercapai maka pompanya akan mati atau menyala sesuai dengan batas pompa yang terjadi. Lalu ini untuk diagramnya atau gambarnya. Ini untuk gambaran pemrogramannya itu dari sensor. Kalau dia akan menerima sinyal lain dan musik lainnya akan tidak mematikan atau menyalakan pompa dan dari data yang tadi diterima sensor itu akan dikirim dan lalu disimpan dalam bentuk storage ke storage. Maka penggunaannya untuk tadi monitor apa ada di kita monitoring apakah ada di batas atas atau di bawah jadi kalau ada itu sendiri. Untuk pengamanan pompa kami akan mematikan penyalakan pompa sudah batas atas atau di bawah ada lalu pencatatan otomatis yang tadi disimpan di backup ke file JSON untuk bisa dilihat juga lognya titik-titik lalu ada pernyataan juga tapi tidak langsung matikan. Lalu kami juga membuat simulasi ke Wokwi yaitu untuk memulasikan sensornya bahwa kami membaca di air dengan sensor tapi untuk percobaan kami tidak menggunakan sensornya karena menggunakan alat dan memang kami akan menggunakan random number itu untuk membaca sensornya kami simulasikan bacaan sensor. Lalu yang pertama untuk fitur utama yang kami miliki adalah yang seperti tadi sudah saya sampaikan adalah langsung mematikan atau menyalakan pompa sesuai dengan kondisi sekarang. Ini bisa dilihat di ini saat ini bahwa dia akan pin pompa dan pin pompanya akan low atau high tergantung pada batas bawah atau batas atas airnya itu ada di 20 cm dan 80 cm. Lalu fitur yang kedua adalah ini dapat bekerja secara wireless jadi tidak harus terhubung secara kabel untuk server dan lainnya. Lalu juga untuk ini kami memang menggunakan backup ke file pindah jadi jika kondisinya tiba-tiba terputus di tengah jalan itu masih bisa di recover untuk filenya dan tidak hilang dan bisa langsung dikirim ke kondisinya kembali. Untuk servernya kami juga memiliki log atau kita ekspor ke jadi bisa dibaca oleh manusia gitu, dan bisa dianalisis untuk berapa menit atau berapa lama si pompa itu mengalami titik kritis atau si tangki itu mengalami titik kritis gitu. Lalu selanjutnya adalah kami juga membackup ke file JSON dan itu sama untuk seperti tadi untuk memudahkan untuk dibaca oleh manusia. Itu sih. Dan lanjut yang kedua itu struktur data. Buat struktur data yang digunakan ini yang pertama ada JSON object yang mirip seperti web. Di sini dia contohnya untuk critical state dan yang kedua data structure yang digunakan adalah array. Dia mirip seperti vektor untuk menemukan data array dan titik. Terus data structure yang digunakan contohnya adalah string dan beberapa tipe data yang lain seperti unsigned dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ihsan. Lalu ada penyimpanan save to critical JSON ini dibuka ketika kondisi air dalam kondisi kritis, jadi disimpan di kritis.json. Jadi yang pertama ada ini if string in file kritis.json ini gunanya untuk membuka file kritis.json. Lalu isinya terdapat status start. Status itu level airnya terlalu rendah atau tinggi. Start itu kapan ketika kondisi kritis itu dimulai, lalu selesai n itu selesainya, lalu durasinya itu kondisi kritisnya itu berapa lama. Lalu ke bawah yang data.json. Yang pertama ada infile data.json ini gunanya untuk membuka file. Lalu data array pushback ini gunanya untuk menambahkan data baru ke array JSON. Lalu std upstream out file data.json ini gunanya untuk seluruh isi array yang lama dan yang baru itu disimpan di data.json. Udah, selanjutnya mungkin. Jadi di sini saya akan menjelaskan
tentang searching dari kodenya. Yang pertama itu searching dari kodenya itu berada di void loop di sini, di mana ini searching untuk ketinggian air. Dan untuk mengetahui tentang ketinggian air. Lalu ini dari klien, dan kalau di servernya kita dapat melihat di sini di save to JSON yang ini. Ya, jika level di bawah 20 maka dia aktif true, tapi jika tidak dan jika lebih dari 80 jika tidak. Untuk searchingnya kita tidak menggunakan searching yang kompleks, tapi hanya searching sederhana saja. Kita tidak menggunakan binary search, linear search, tapi yang searching biasa saja sih. Begitu. Terima kasih. Jadi demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.